Ada sedikit Pak Wapres. Iya Pak. Di kedepannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak kesini lagi gitu. Cukup kita di daerah aja. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada dua anak muda di kabinet tuh. Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh, nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Ma'ruf Amin lebih cepat. Gitu. Hilang mengalami Pemakrup Aminan lebih cepat. Yes. Itulah ya. Oke. Refli Harun sebut Gibran adalah bebannya Pak Prabowo. Gibran menurut saya ketimbang dia itu aset, justru lebih menonjol sebagai beban kan? Ya. Karena dia beban, maka ya Prabowo harus menghilangkan beban ini. Cuma kan Prabowo tidak mungkin dengan subjektivitas sendiri. Kalau saya jadi presiden, saya tidak menginginkan wakil presiden seperti Gibran. Kenapa? Setuju. Dia menjadi liability saya. Setiap hari orang mengkritik pemerintahan saya karena Gibran. Padahal saya butuhkan wakil presiden workable yang bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media, di mana masyarakat atau netizen menyoroti Wapres Gibran lagi ke pengungsian di Bali, dan warga Bali ya berbicara dengan Gibran dan menanyakan solusi atas banjir atau musibah yang dihadapi oleh warga Bali. Tetapi Gibran tidak bisa menjawab solusi itu, malah melempar jawaban ke orang lain. Dan yang lebih memalukan lagi ya, warga Bali minta Wapres Gibran jangan datang lagi ke Bali karena dianggap pun tidak bisa memberi solusi. Jadi menurut netizen di sosial media kelihatan banget Gibran ini hanya pencitraan saja ya. Jadi tidak bisa memberi solusi atas pertanyaan-pertanyaan dari warga Bali yang lagi mengalami musibah banjir. Nah, viralnya video Gibran ini akhirnya mengundang berbagai komentar netizen di sosial media. Baik ya, langsung saja kita lihat videonya. Kalau Bapak di sini tapi nggak ada banjir kan di rumah. Itu Pak, ya Pak, solusinya Pak. Terima kasih. Ini udah bagus. Tapi juga nanti akan survei di lapangan pakaiannya. Ya, jujur saja ya, saya tuh heran. Mengapa Wapres kita itu sering kali menghindar ketika ditanya bagaimana solusi terkait dengan masalah yang sering kali terjadi di Republik ini? Apa jangan-jangan dia ini beneran kosong? Gini ya, yang katanya wakil presiden terbaik sepanjang masa. Kehadiran Anda adalah yang paling ditunggu-tunggu di sana. Mereka ingin berdialog dan mengharapkan jawaban langsung dari Anda sebagai pemimpin tertinggi kedua di Republik ini. Bukan butuh jawaban dari kepala daerah yang di samping Anda. Mereka itu ingin mendengar apa isi kepala Anda, apa gagasan Anda, dan apa solusi yang Anda tawarkan atas kejadian yang terjadi di Bali. Jadi Anda nggak bisa hanya datang sekedar duduk, celingak-celinguk, lalu pegang mic dengan cara yang stylish. Tapi rakyat Bali nggak mendapatkan solusi konkret yang keluar dari mulut Anda sendiri. Memang benar, pemimpin itu tidak bisa hanya sekedar bicara saja, tetapi harus kerja nyata dan mau mendengar. Tetapi setelah Anda mendengar keluhan rakyat, Anda harusnya bisa langsung memberikan solusi dan pilihan kepada warga secara langsung dari mulut Anda sendiri. Rencana kerja itu juga harus dinarasikan di depan rakyat agar rakyat tahu ke depan harus berbuat apa. Kalau hanya datang untuk sekedar duduk lalu celingak-celinguk, saya rasa tak perlu menjadi wakil presiden. Dan ego juga bisa. Bertemu Gibran di Batam, driver ojol pulang dapat 400.000. Ini baru keren. Masa kemarin cuma bagi-bagi sembako. Gini dong, pulang tempel 400.000. Ini kan strategi pendahulu yang terus dilestarikan kejayaannya. Siapa kita? Indonesia. Lagi cari apa, Mas? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Sama, Mas. Saya juga lagi cari janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Sama, Mas. Saya juga lagi nyari 19 juta lapangan pekerjaan, belum ketemu. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh.
Pak Mahfud lagi nyari 19 juta lapangan pekerjaan yang belum ketemu ya Pak. Langsung saja Pak kita tanyakan. Permisi Mas, mau tanya. Banyak yang nyari 19 juta lapangan pekerjaan yang belum ketemu. Sebenarnya 19 juta lapangan pekerjaan itu untuk siapa Mas? Kebun binatang. Kata Simba ini katanya Mas Wapres katanya sibuk, makanya AHY yang diutus. Sibuk, apa grogi, ya kan? Iya, terkencing di celana lagi pas lagi pidato. Iya. Kan lucunya begini. Menteri gantiin Wapres. Kunjungan ke luar negeri, menghadiri forum internasional. Nah, Wapres gantiin Pak Lurah buat kunjungin pos kamling. Apa nggak lucu tuh? Ditanya soal pengangkatan CSN dan P3K diundur, begini jawaban Gibran. Kita udah pasti bisa nebak lah semuanya, pasti Bapak Wapres kita melempar jawabannya ke pejabat yang lain. Dulu Bapak Jokowi juga gitu, kalau ditanya ya jangan tanya saya. Lah nggak tahu, jangan tanya saya. Allahu Akbar kabiro. Padahal kan masa sih sekelas Wapres ini kan pasti dibahas ya di rapat atau di pemerintahan, pasti dibahas lah tentang pengangkatan ASN atau P3K. Masa nggak tahu sih? Masa harus orang lain aja yang jawab? Kiriman video dari seorang teman, ternyata isinya peristiwa kunjungan Wapres Gibran di Bali terkait dengan banjir bandang yang melanda kota Denpasar dan menelan korban nyawa 18 orang meninggal dan ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Peristiwanya minggu lalu. Yang menarik sekaligus memprihatinkan bagi saya adalah suasana pertemuan antara warga setempat dengan Wapres Gibran yang didampingi oleh wali kota Denpasar. Apa itu? Satu, pertanyaan warga yang meminta solusi dari Wapres Gibran. Bagaimana mengatasi banjir di Bali yang terjadi setiap tahun dan sepertinya tidak ada solusinya hingga hari ini. Pak Gibran tidak bisa menjawabnya dan menyerahkan mic pada wali kota untuk memberikan jawaban. Spontan warga nampak kecewa. Mengapa Pak Presiden atau Wapres tidak bisa menjawab, memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi banjir di Bali? Sekali lagi, warga kecewa. Kedua, ada pernyataan warga agar Pak Gibran jangan lagi datang di Bali. Barangkali cuplikan videonya yang keliru, tapi begitu pernyataan warga. Barangkali terkait juga dengan ya peristiwa kesan ketidakmampuan Pak Gibran untuk memberikan solusi terhadap banjir di Bali. Entahlah. Tetapi itu bagian dari keberanian warga yang sudah tidak takut terhadap pejabat yang tidak bisa memberikan solusi. Teman saya menyatakan, janganlah siswa SD, murid SD, menjadi ketua kelasnya para mahasiswa. Wah, apa artinya itu? Level seorang figur, kapasitas seorang figur itu tidak boleh dibawahi oleh jabatannya. Harus mampu mengatasi, menjadi pemimpin yang baik karena kapasitasnya. Tapi karena, kata teman saya, ya sekarang ini banyak penjabat kita yang dipaksakan. Analoginya seperti murid SD yang dipaksa memimpin mahasiswa atau para sarjana. Kira-kira begitu. Jadi apa maknanya itu? Silakan pikir sendiri. Karena itu yang terjadi di negara kita sekarang ini. Banyak anak pejabat, banyak anak orang kaya yang dipaksakan untuk jadi pejabat. Padahal kapasitasnya belum cukup untuk itu. Ini pelajaran penting untuk kita dari rakyat bangsa ini. Gibran ke korban banjir di Bali. Bapak Ibu tenang semua.
Ini maksudnya apa, Mas Wapres? Tenang di sini tuh ngapain? Pertama, apakah pemerintah bantu? Ya, bantu membersihkan saja. Atau kedua, pemerintah membantu merehab rumah kalau ada yang roboh. Atau ketiga, pemerintah bertanggung jawab semua terhadap kerusakan rumah warga. Yang mana satu, Mas Wapres? Jangan disuruh tenang, tapi cuma omon-omon aja. Ya Pak, ini kan semua yang terjadi, para pejabat daerah, bapak-bapak sudah banyak membantu kami, baik dari segi pembersihan apa, sebab kami ucapkan terima kasih. Begitu juga energi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya. Baru kali ini ya Wakil Presiden diusir. Baru kali ini Wakil Presiden dibilang tahun depan Bapak jangan datang lagi kalau ada masalah banjir. Itu warga Bali. Percuma kalian memanggil Wakil Presiden dan memberi pertanyaan gimana mengatasi supaya tidak banjir. Cuma kalau berat pertanyaan kalian untuk dia, dia ditanya aja dengan 6 suku di Indonesia aja pelangap longo. Disuruh memberikan solusi agar Bali tidak banjir lagi. Aduh. Dia tuh hanya bisa memberikan skincare, pansos, dan mencari pencitraan. Itu dia yang bisa. Tapi untuk memberi solusi agar mana Bali tidak banjir lagi, di Indonesia itu banjir enggak ada lagi, ya. Dan gimana masalah ekonomi saat ini, dia nggak akan bisa jawab. Percuma. Aduh, itu warga Bali. The best. Bilang ya, betul. Tahun depan jangan datang lagi. Kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca. Apa tadi? Modifikasi cuaca? Baru kali ini aku dengar loh Pak, modifikasi cuaca ini. Yang biasanya aku dengar modifikasi motor, modifikasi mobil. Itu baru yang aku dengar Pak. Ini aku yang terlalu bodoh atau Bapak yang terlalu pintar ini? Kalau cuaca yang dimodifikasi, siapa yang modifikasi cuaca ya? Atau teman-teman udah pernah dengar nggak modifikasi cuaca ini? Coba di komen ya, di kolom komentar. Ini dengarnya agak aneh nih modifikasi cuaca ini. Siapa Pak ini Pak? Jauh kan? Tapi kata netizen mirip Pak ya. Putra Pak. Iya. Orang sini ya. Asli Bangka Pak. Iya. Ini Prabowo. Ya gimana kabarnya Pak? Jadi katanya pas saya lihat di komentar Bapak ada komen ketawa ya? Iya, kontennya agak iya. Jadi menghibur. Bisa ketawa bareng jadi. Sampaikan dulu tidak asal susunya dilihat dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. sama sekali tidak dari. Ya.